Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ya, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan bahwa untuk berita-berita ataupun cerita-cerita yang kalian kirimkan ke emailnya Fadi Potret, ini akan gua mention ceritanya dan kayaknya lebih enak kalau ngobrol langsung sama yang empunya pengalaman. Nah, di sini udah ada yang terpilih dari email yang sudah dikirimkan dengan nama Ima. Hai Mbak Ima. Iya, halo Bang. Passwordnya apaan sih? Ini bukan kuis loh. Mbak Ima di sana lagi ramai banget ya? Lagi tahlilan? Enggak. Oh itu suara apa ya? Hujan deras di sini, hujan angin. Oh itu suara hujan ya? Hujan angin. Oh, oke. Mbak Ima kalau misalnya boleh tahu asli mana ya? Malang. Oh Asli Malang, Malang. asli Malang. Ini sekarang tinggal di Malang? Iya. Tinggal di Malang. Di Malang. Nasib tapi nggak Malang kan? Enggak. Jangan sampai. Jangan sampai. Yang pasti kita harus berusaha dan terus berdoa ya. Oke, Mbak Ima, aku kan tim aku tuh sudah membaca email yang sudah kamu kirimkan nih ke kita. Terus mereka tertarik untuk mengundang Mbak Ima untuk bercerita langsung kepada penonton Unseen pengalaman. Ini tentang pengalaman kamu bener ya? Pengalaman saya sendiri. Pengalaman. Oke. Boleh dong diceritain ini pengalamannya kejadiannya berapa tahun yang lalu atau berapa lama ya? Kejadiannya itu udah tahun 2000 berapa ya? Lupa aku. 2012 apa 2013 gitu. Oke, terus? Udah lama. Ini langsung cerita. Boleh. Dari awal ya. Jadi waktu itu kan aku ber-10 kalau nggak salah. Ya ber-10 itu. Perempuannya tuh cuma 2, aku sama temenku. Yang lainnya itu laki-laki semua. Itu kan kita janjian mau ngecamp ke salah satu pantai di Malang Selatan. Itu kan janjiannya itu udah jam 3 sore. Biasa kan molor, jamnya molor, berangkatnya baru jam 5 sore. Berangkat, bawa motor tuh. Ini mau ke pantai ya? Boncengan semua. Mau ke pantai. Okay. Bawa motor, boncengan semua. Aku bonceng temanku laki-laki satu. Yang satunya temanku cewek juga bonceng temanku yang laki-laki satunya. Ini kamu yang boncengin? Teman kamu laki-laki? Enggak. Temanku, aku yang dibonceng. Oh, dibonceng. Oke. Aku dibonceng. Terus kita kan biasa tuh di motor tuh kan anak-anak kadang guyon juga toh di jalan. Guyon itu bercanda ya? Oh iya, nggak bisa bahasa Jawa ya lupa. Iso lah Siti. Nih Jawa iso, Perancis iso, bahasa Inggris ya nggak bisa. Oke, terus? Ya terus itu kan kita ke maghriban toh di jalan. Di situ berhenti dulu, berhenti sholat, kamu sholat dulu, terus habis itu cari makan. Cari makan kan susah toh, udah jam segitu. Ada bakso pinggir jalan situ, kita makan dulu. Sebentar, ini saya mau tanya, baksonya itu bulat atau apa? Bakso segitiga ya bulat. Ya kan segitiga ada bakso segitiga. Ini baksonya berarti bakso Malang ya? Iya, bakso Malang. Yang ada pangsitnya itu kan? Ya, ada yang ada pangsitnya, itu pangsit mie. Ada juga yang ada pangsitnya biasa gitu. Terus ini enak-enak baksonya Bang Fat, sini aja. Iya boleh. Kalau misalnya makan bakso Malang tuh sebenarnya yang aslinya tuh pakai jeruk nipis apa enggak ya? Enggak ya? Enggak pakai jeruk nipis. Oke, lanjut. Akhirnya makan bakso tuh jam 7. Iya. Terus enggak sampai jam 7, Bang. Jam berapa? Habis maghrib jam 6-an. Jam 6-an. 6:30-an. Di situ jalan lagi. Terus habis itu jalan kan lewat itu tuh jalan apa? Aku gak bisa bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Nanti ada translatannya, enggak apa-apa. Pakai bahasa Jawa wes rapopo. Itu kan kayak pohon-pohon tuh.
jalannya tuh ke bawah. Nanti kalau misalnya Bang Fat mau ke pantai selatan nanti pasti tahu jalannya itu. Oke. Itu jalannya tuh ke bawah. Terus udah malam kan, peteng toh. Apa bahasa Indonesia nih peteng itu? Gelap. Gelap. Terus kan yang lewat kan cuman motor, cuman 1-2an. Itu papasan tuh ya cuma 1-2an motor aja, nggak rame gitu. Terus habis itu dari situ itu udah kayak gini, suara apa? Aku gitu, udah kerasa kan. Di jalan itu aku udah, aduh iki wis nyampe sana jam berapa? Saya gitu kan, udah kan sampai jalan itu kan maghrib toh, maghrib mau isya itu. Nah, mau isya itu, terus kan ada suara-suara anak kecil lari-lari, ada suara anak kecil nangis, terus ada suara kunti, tahu kan? Mbak Kun. Nah, suara kayak gitu. Nah itu. Ini posisinya kalian Habis sudah itu, sampai di pantai tuh mendengar suara-suara itu? belum, masih di jalan. Kalian tadi berapa Masih motor? di jalan. 5. 5 motor, berarti 10 orang ya? 10 Jadi orang. 10 Papasan orang sama itu. 1-2 motor doang ya, arah pulang ya mereka ya berarti ya? Iya, arah pulang. Dengan Aku kondisi posisinya motor di yang belakang. berisik itu, emang kedengeran ya suara langkah kaki, suara kuntilanak kayak gitu? Nggak tahu, aku kedengeran aja Bang. Yang lainnya nggak ada yang dengar. Kamu Cuma aku termasuk orang aja. yang sensitif? Ya kalau bisa lihat sih enggak, cuman kalau kadang itu bisa lihat, cuman kadang-kadang aja nggak selalu bisa gitu, enggak. Cuman Oke. kadang aja, terus kadang Terus? sekilas-sekilas aja gitu, terus ngerasain gitu juga bisa. Terus habis itu jalan toh, temanku sik agak pelan, lu kenapa? Sik saya gitu kan. Kata dia, "Sek dulu." Berhenti dia. Udah. Nggak, tadi pas kamu ngomong sek, video kamu berhenti soalnya. Oh ya udah kan suruh tunggu kan? Ya udah kita tungguin, berhenti videonya soalnya. Oke. Enggak, Kata ceritanya seperti itu. Oke, kata temenmu sek, tunggu gitu. Sik bentar gitu. Terus tak dengerin kok tambah jelas. Jadi suaranya anak lari-lari gitu, kayak ketawa-ketawa gitu, tambah jelas aku nih. Ayo pindah ke depan, kan posisiku aku motor belakang sendiri toh. Belakang sendiri, terus aku minta di tengah aja, aku di tengah. Aku nggak mau di belakang, aku gitu sama temanku. Kenapa? Ya salah lagi cepetan. Saya gitu kan, soalnya kan aku panik toh, panik yo sama takut juga. Terus yo wis ke tengah, motorku di tengah, anak-anak di belakang, laki-laki semua itu. Terus udah agak nyaman tuh, aku udah agak tenang. Terus habis itu tetap di sepanjang jalan itu terus kayak sekelebatan, kayak nggak tahu perempuan rambutnya panjang, kayak apa terbang gitu. Aku cuma astagfirullahaladzim. Jadi sepanjang jalan itu cuma istighfar gitu aja. Ya Allah, gitu. Terus sama temanku, kenapa? Nggak apa-apa. Terus saya jalan. Aku gitu. Terus ya udah jalan terus. Di situ temanku itu udah tahu kan jalannya agak belok. Itu katanya itu lurus. Jatuh dia. Jadi jatuhnya itu posisinya motornya harusnya kan lurus, itu belok. Jadi belok mau arah pulang. Jadi gini, itu jatuh. Terus berhenti itu posisi itu di tengah hutan, gelap, nggak ada motor sama sekali. Jadi cuma 5 motor ini, 10 orang ini. Ya di situ berhenti. Kenapa? Nggak ngerti, mau koyo jalan iki lurus, aku lurus kok moro-moro menggok belok. Ya wis terus nggak apa-apa kakimu, kan aku lihat dulu kakinya nggak apa-apa. Ya wis terus ini aku pulang, aku gitu kan. Nggak apa-apa wis lanjut. Ya wis lanjutlah kita. Lanjut posisi itu di tengah hutan, terus lanjut. Aku tetap minta di tengah, aku nggak mau di belakang. Tetap di tengah. Itu tetap suaranya ya suara apa anak nangis, suara kayak jalan, terus kayak kejar-kejaran gitu, tetap ada suara itu. Aku merem sepanjang jalan itu merem wis, aku nggak mau buka mata. Soalnya takutnya nanti kelihatan lagi. Aku kayak gitu. Terus tetap aja jalan. Terus habis itu temanku itu katanya gini, sopo liwat ngarepku, kan ngerem dadak tuh, ngerem motor, otomatis belakang kan kaget.
Yang di belakang kaget, kenapa? Iku mau siapa sih lewat? Hah? Yang lewat? Siapa? Nggak ada orang. Aku gitu. Ayo wes, ayo, ayo, ayo. Anak-anak udah gitu, soalnya udah dilihat jam, udah jam 9. Oh lumayan Terus jauh juga ya seharusnya berarti itu, ya? enggak bang. Itu biasanya perjalanan kalau dari rumah ke Pantai Selatan itu maksimal itu 1,5 jam, 2 jam. Itu berhubung itu berhenti, terus anak-anak pelan-pelan soalnya kan udah malam. Hmm. Takutnya nanti ada apa-apa juga gitu, Itu jadi makan bakso pelan-pelan berapa gitu. lama juga tuh? Makanya jadi jam 9 bukan? Iya makan baksonya cepet kok bang. Lapar berarti ya? Berapa ya? Iya, sangat lapar. Padahal berangkat itu udah bawa makanan. Wah kalian banyak juga makannya. Oke udah jam 9 berarti ya dengan kondisi ketika Ah, kalian melihat, berarti motor yang paling depan ya yang ngelihat ada seseorang nyebrang? ah, Oke. iya, Terus terus terus? ya benar. Terus habis itu udah jalan lagi. Aku nggak mau di belakang. Aku di tengah kalau nggak gitu di nomor 2 dari temanku. Jadi aku nggak mau di belakang. Wes, aku jalan lagi sama temanku. Terus ya tetap tetap suara itu tetap ngikutin gitu, tetap ngikutin. Terus habis itu udah ya, udah baik-baik saja. Udah sampai eh, jalan masuk mau ke pantai. Oke, jalan masuk mau ke pantai itu kan dulu itu jalannya masih apa itu masih batu-batu toh, masih nggak kayak sekarang. Sekarang kan udah di aspal. Sekarang itu dulu masih apa jelek jalannya. Ya udah itu di situ udah nggak apa-apa di situ tapi tetap tetap ngikut yang suara-suara itu anak kecil juga ngikut. Aku kerasa di belakangku kok kayak berat gitu. Nggak tahu itu kenapa pundakku. Ya udah terus sampai di parkiran. Sampai di parkiran semuanya kan kumpul jadiin satu tuh motornya biar nggak pencar. Jadiin satu terus Diikat sudah nggak? dicek-cek kenapa? Kan biasanya kalau dijadiin satu terus diikat gitu biar nggak mencar. enggak, Enggak sih? enggak, kan udah malam bang. Oh motor ya? Itu motor ya? Bukan tales? Oh Motor. ya oke lanjut lanjut. Terus dari itu ya dicek semua barangnya dibawa. Situ masuk ya, masuk. Nah pas sebelum sebelum saya benar-benar masuk ke pantainya itu kan ada pohon gede banget, gede banget. Pohonnya itu gede satu gede banget. Terus nggak tahu tiba-tiba itu aku pengen lihat ke pohon itu. Tapi sebelum sebelum aku lihat ke pohon itu, aku turun dari motor itu kakiku kayak berat. Jadi jalan itu berat banget. Terus ada kan temanku yang bisa bisa lihat, kenapa dek gitu. Nggak ngerti gitu, nggak aku sama kakiku kok berat aku gitu. Terus habis itu wes ojo dipikir gitu. Ya wes aku biasa. Terus habis itu lihat ke pohon, Hmm. kok kok aneh. Kayak nggak sadar gitu lah. Tak lihat sampai jadi aku posisi lihat lihat mata itu. Jadi matanya itu cuma satu, nggak dua. Satu tapi besar, besar Di banget. pohon itu? Di pohon itu. Jadi kayak nempel gitu, matanya itu nempel di pohon itu. Jadi Warnanya? matanya itu besar, cuma satu. Kalau warnanya sih nggak jelas ya, nggak jelas. Cuma ada darahnya, ada namanya. Jadi kayak gimana ya? Cicik sih aku asli. Cuman pas aku lihat kayak gitu. Jadi besar, ada namanya, ada darahnya. Jadi kayak gini, kayak nangis gitu loh, Bang Fat. Ya Tahu kan? iya 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 tahu Jadi tahu kayak kebayang. jadi kayak gitu. Terus kayak lirik-lirik gitu. Jadi matanya itu kayak lihat-lihat gitu loh, Bang. Tapi cuma satu gitu ya? Jadi cuma satu, besar banget. Sebesar Yang pohon yang itu. yang yang lain pada ngelihat? Atau kamu bengong aja ngeliat Enggak, itu? aku bengong lihatin gini. Apa sih itu? Apa sih? Jadi pas tak lihat itu tambah jauh, tambah jauh. Jadi kan tak deketin toh, mau tak deketin. Itu apa gitu loh. Aku kan penasaran. Itu apa? Tak deketin. Kok nggak ada? Loh, kok tambah jauh? Kok tambah jauh? Jadi makin jauh gitu. Terus temanku itu ngagetin aku. Oh, enggak aku dipegang ini. Lihat apa? Nggak ngerti. Itu apa sih? Aku gitu kan. Di pohon itu. Itu di pohon itu apa? Gitu. Apa sih? Karena apa? Nggak ada apa-apa gitu katanya. Loh ada itu loh. Itu ada mata satu. Tapi matanya ada darahnya, ada nananya gitu. Kan di sini nggak ada. Kamu tuh jangan mengada-ada. Jangan aneh-aneh di pantai gitu. Ini udah malam. Tapi itu ada. Sebentar, sik. Aku gitu. Saya tak lihatin. Terus ojo dilihat terus gitu kata temanku yang bisa lihat. Terus ojo dilihat terus.
terus ditarik toh. Tapi aku masih penasaran, masih tak lirik gitu sama sambil jalan itu masih tak lirik. Apa? Jadi matanya itu ngikutin aku. Jadi aku lihat matanya yang ngikutin aku. Cuman kalau tak deketin, dia menjauh. Ngerti nggak? Paham kan, Pak? Paham. Nah, Itu jadi gitu. kejadian itu masih ada lagi habis itu? Masih ada lagi. Jadi pas itu Sorry, ini jatuh posisinya masuk. berarti ketika kalian parkirin motor, ada pohon, berarti abis parkiran motor tuh udah langsung dekat sama pasir pantai itu ya? Atau jalan lagi ke dalam? Benar, sama. Atau masih ada sisa Ya hutan? masih nggak ada sisa hutan, cuman masih ada jalan dikit lah. Tapi udah pasir ya? Untuk masuk. Sudah pasir. Tempat Sudah pasir, parkirnya nggak pasir, biasanya tanah pasir gitu ya? Sudah pasir. Oh, Tanah tempat pasir. parkirnya pasir keras ya? Pasir keras itu. Oh, sama batu-batu biasanya ya. Oke. Iya. Terus abis kamu ngeliat pohon, kata temen kamu udah jangan dilihat lagi, terus kamu ngapain lagi tuh? Tetap tak lihat. Aku kan penasaran itu apa. Sampai sekarang pun kadang aku kalau ingat apa sih, wah sampai gitu. Sampai sekarang itu, sampai kalau ingat itu apa? Masih tanda tanya aku. Cuman dia liatin gitu, lirik gitu. Apa sih ini aku gitu. Terus habis itu udah sama temenku ditarik jalan masuk, cari buat itu. Masang apa itu? Masang tenda, cari tempat tenda itu. Jadi mereka masang tenda, yang cewek kan cuma 2. Ceweknya itu, aku sama temanku. Duduk di pinggir pantai situ. Terus nggak sengaja sih aku lihat anak kecil lari-lari. Nggak jelas sih mukanya, nggak jelas. Aku nggak jelas mukanya. Cuman cewek. Yang pertama itu cewek. Taunya cewek gimana kan mukanya nggak jelas? Iya, rambutnya kan panjang. Lah, gue rambutnya panjang cowok. Oh iya, nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Setahu itu cewek gitu. Oke, terus? Jadi rambutnya panjang, rambutnya lurus panjang gitu. Liatin aku sama lari-lari. Kok narik? Bahasa Indonesia gimana? Nggak apa-apa, pakai bahasa itu aja. Pakai bahasa Jawa. Kok narik cilik gini lari-lari loh? Kok nggak turun? Udah jam 11:30 itu. Kalian camping jam 11:30? Bikin tenda? Iya kan. 11:30. Jadi nggak jadi tidur itu. Nggak jadi Sebentar. camping. Ini ya, pertanyaan saya ini yang dari pertama kali tuh ke pantai malam-malam tuh bukannya aneh ya? Nah iya Bang Pak, kan janjiannya itu kan jam 3 sore. Molor sampai jam 5. Ya. Belum makan bakso lagi, padahal udah bawa bekal. Belum makan bakso, belum perjalanannya. Belum ada kejadian itu di jalan. Belum temanku yang jatuh juga. Iya. Jadi tapi emang kalian tuh sengaja bawa tenda? Tenda tuh maksudnya tenda untuk camping apa tenda apa tuh? Kalau boleh tahu spesifik. Tenda buat camping. Yang bisa camping, yang bisa tidur di dalam tenda gitu. Oh berarti iya, walaupun kalian berangkat jam 3 pun kalian tetap akan camping gitu? Iya memang niatnya kan udah seperti itu dari awal. Dari awal itu memang camping. Cuman berhubung itu tadi ada kejadian itu tadi kan tadi itu rencananya tuh paling sampai pantai jam 7. Kan 2 jam tuh Bang. Jam 6, jam 7, mungkin jam 7, jam 8-an lah mentok. Ternyata sampai pantainya jam 11:30. Ya udah wis tak apa-apa. Pasang aja tenda. Nanti kalau ada yang tidur, ya wis tak apa-apa. Gantian, ternyata nggak ada yang tidur. Sama sekali. Jadi, itu tendanya bawa berapa biji? 2. Bawa 2 untuk 10 orang muat tuh 2 tenda. Kan ceweknya kan sendiri. Jadi cowoknya itu kan kebanyakan nggak tidur. Jadi di luar tenda. Oh cewek cuma berdua ya kamu sama teman kamu ya? Itu tidur di tenda. Yang cowok-cowok ada tenda satu lagi tapi banyaknya yang nggak tidur. Iya. Jadi terus kalian pulangnya kapan? Paginya? Siang. Oh siang. Itu nggak tidur tuh nggak ngantuk apa nyetir motornya? Ya nggak tahu, teman-teman itu nggak ada yang tidur. Kalau aku sih tidur bentar. Itu bahaya loh. Ya itu terus tak lanjutin ya Bang. Iya. Terus habis itu aku sama teman gini. Itu kenapa? Itu kok ya ini kok turun-turun. Terus jam 11:30 iki. Aku bilang gitu sama temanku. Sih kata temanku gitu. Lah itu arek melayu-melayu. Ada satu kan sih yang tak lihat itu ada satu itu. Terus tak lihat lagi loh. Kok gak ono?
kan habis lari liatin aku gitu, kok kak mau mana dia kemang saya gitu, saya ke temanku yang di belakang, oh bosnya hari ini kayak mau kok gitu sing temanku. Iya itu mah oma arek mlayu wedok kok belum turu, makanya kata ada tak tututi mau aku samperin aku nggak tidur gitu loh, udah 11:30 gitu, mau tak gituin kok nggak ada, hilang itu, nggak tahu kemana. Si anak kecil itu ya? Tapi yang ngelihat kamu dan teman kamu doang, yang cowok-cowok pada lihat nggak? Yang lihat aku aja, yang temanku nggak lihat, yang Oh nggak lihat. Kok. Terus kamu nggak komunikasiin ke teman kamu? Nggak komunikasiin ke teman kamu? Itu lihat. Udah kan, ini tadi tak bilang nih yang temanku cewek. Nggak percaya tapi? Nggak percaya, malah gini. Kok dia ngomong apa sih? Mulai mau kok apa? Ngalor ngidul gitu. Loh iya, saya gituin. Iya, tadi ada anak kecil cewek lari. Aduh, ojo dipikir ojo ngelamun gitu kan. Awak dhewe di pantai soalnya gitu. Temanku tuh udah gitu. Lah, aku gak mikir apa-apa. Pikirku gitu kan, maksudnya pikiranku juga nggak kosong. Ya biasa gitu. Terus habis itu udah hilang. Ke anak-anak lah, ke yang laki-laki. Kan udah selesai tuh tendanya. Ke anak-anak aku. Kemana anak cilik, terus aku cerita toh ke teman-temanku ya kayak gitu, anak cilik ini gitu. Terus apa sih kamu itu ket mau sing ketok meripat sing krungu opo sing arek cilik lho dikandani kok, aku bilang gitu nang temanku. Tapi anak-anak enggak ada yang percaya. Itu temen kamu dikandangin, kasihan dong. Dikandani dibilangin Mas. Dikasih tahu. Dibilangin. Makanya udah kasih tenda kenapa dikandangin? Oke. Dikandani. Itu kan bahasa Jawa. Iya, aku lupa itu. Oke. Ya, sambil belajar bahasa Jawa ya, Bang. Oke. Dikit-dikit. Cat mau. Terus habis itu udah teman-teman pada bakar api unggun toh, terus buat kopi, buat gitu kan, buat apa cemilan juga. Aku itu lihat, aku sendiri aku, tapi di dekat tenda itu 10 meteran itu ada apa itu batu gede batunya. Bisa dipanjat. Oke. Bisa dipanjat lah. Untuk foto-foto lah ya di situ ya. Iya benar, bisa dipanjat, nggak bahaya juga, cuman nggak tinggi banget kok. Ini batu bulat apa batu karang ya? Kayaknya batu karang itu. Oke, terus. Cuman kan tapi di pinggir pantai, di pinggir banget. Jadi nggak di tengah, di pinggir banget. Terus aku kok pengen lihat arah sana. Jadi aku habis lihat di pantai itu kan, kalau malam itu kan kedengaran toh suara pantai air pantainya itu. Terus habis itu aku lihat ke arah batu. Ke arah batu itu ada satu lagi cewek yang tadi yang tak lihat tadi. Cewek yang tadi tak lihat. Itu posisinya kan dia hadap ke pantai. Posisinya gini. Terus habis itu pas aku lihat itu, dia tuh tiba-tiba gini. Terus gitu toh, nggak senyum, nggak apa. Jadi kayak gitu. Wajahnya pucat banget. Pucat gitu. Tahu pas waktu itu, pas aku lihat pucat. Cuman lihat aku cuma gini Pak. Terus habis itu gini lagi, terus lompat. Kamu nggak takut tuh waktu ngeliat itu? Ya tanda tanya Bang. Aku jadi kayak gini. Hah? Ojo lompat. Apa sih jangan lompat. Aku gitu. Jangan lompat. Dianya malah aku bilang gitu, udah lompat dia. Terus aku lari. Loh, kok nggak ada. Lari nyamperin berarti ya? Nyamperin dia. Ini kamu nyamperin sendiri nih, nggak ditemenin sama siapa-siapa? Sendiri. Berani jadi juga aku refleks. Jadi refleks aku tak samperin. Sampai aku muterin batu itu nggak ada. Ini posisi kan udah lebih dari jam 12 ya berarti ya? Iya, posisinya setengah 1 jam 1-an waktu itu. Yang kan pas itu lihat jam toh, jam berapa sih ini kok kurang ngantuk aku gitu.
Terus tak lihat, oh jam setengah satu, jam satu kurang seperempatan, gitu. Ini berarti kamu masih mengingat setiap detail apapun kejadian di pantai ini. Sorry tadi nama pantainya apa? Gua Cina, Pantai? Pantai Buah Gua Cina. Cina. Oke. Jadi gitu. Terus aku nyamperin itu, otomatis teman-teman kita nyari aku. Anak nggak ada yang tahu kan aku lari ke situ. Terus apa? Soalnya masih nyari anak kecil itu, tak cari, kok nggak ada. Terus habis itu pas balik ke arah dia lompat itu kan udah pasir toh, pasir pantai, dan itu agak dalam, sedebul. Jadi kakiku tuh masuk. Jadi waktu itu tuh aku pas lari nyariin dia tuh nggak apa-apa, masih bisa aku lari. Terus pas waktu aku balik, liatin apa itu batunya, tak liatin lagi. Kok bisa mereka gak ono aku gitu. Kok bisa nah ini nggak ada. Lah larinya kemana? Aku Sebentar, gitu. aku yang masih nggak habis pikir batu itu tuh posisinya jauh nggak dari tenda? Enggak jauh. Berarti 10 meteran, 5 sampai 10. berarti teman-teman kamu bisa lihat kamu dong? Bisa. Cuma anak-anak nggak lihat aku. Anehnya gitu. Jadi pas aku lari, anak-anak nggak ada yang tahu aku lari. Dan kamu nggak dicariin pada saat itu? Pas waktu aku teriak-teriak, anak-anak baru sadar. Kamu teriak apa? Soalnya kaki kan, oh yang kesangkut itu nggak masuk? bisa, kesangkut pasir itu, nggak bisa jalan aku. Padahal waktu itu aku lari ke nyari anak itu nggak apa-apa, biasa aja. Nggak ada apa-apa. Waktu pas baliknya itu. Kamu lari pakai sendal jepit? Enggak. Oh enggak, biasanya kalau kesangkut itu sendal jepit yang bikin berat kan? Iya, enggak itu enggak pakai apa-apa, biasa. Bis lari itu kan refleks kan takutnya kenapa nah itu. Jadi aku lari, tak cari nggak ada. Terus, loh kakiku nggak iso, nangis aku. Kan takut bang, aku takut. Takut kenapa? Terus itu airnya mas dari pasir itu ada airnya juga? Surut. Oh pas surut Kan? Tapi nggak bisa gerak ya? Surut, tapi nggak bisa gerak aku. Ya wis, aku panggil temanku, Rek gitu kan, Rek gitu. Oh namanya Rere? Enggak, kan Rek itu apa ya? Rek itu apa ya bahasa? Guys gitu. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Ini terus. Oke, lanjut. Kamu manggil teman kamu, Rek gitu. Guys gitu. Loh, iya. Terus temanku gini, loh, kenapa kok niku gede kono? Kakiku nggak iso lepas. Aku bilang gitu. Nggak iso lepas sih opo. Jadi anak-anak itu teriak, nggak datengin aku, masih teriak. Nggak iso lepas sih opo. Gitu. Rinio, ngerti kan Rinio, Sinio, kesinio gitu, kesinio. Jadi anak-anak itu narik aku. Jadi anak laki-laki itu narik aku. Anak berapa ya? Anak 2 nggak bisa. Jadi anak 4. Yang satunya narik tanganku kanan sama kiri, yang satunya ngeluarin kakiku kanan kiri. Dari pasir. Yang dua maksudnya. Yeah. Terus habis itu aku kan posisi nangis, panik kan aku. Aduh ya opo iki, aku ambil nangis itu. Terus sama temanku wes tenang gitu. Terus baca sholawat gitu. Jadi aku astagfirullahaladzim, terus baca ayat kursi, baca sholawat, terus semuanya tak baca itu. Terus habis itu alhamdulillahnya udah bisa naik kakiku kan, udah bisa jalan. Terus aku langsung duduk itu kayak masih mikir anak kecil tadi. Jadi duduk tadi itu nggak mikirin aku mau kena apa, enggak. Jadi mikirin anak kecil tadi. Hari itu mana dia? Terus sama anak itu sampai begini. Dia mikir apa? Ojo ngelamun gitu kan. Enggak, aku tadi itu tahu anak kecil mau lompat. Tapi pas lompat tak datengin nggak ada. Aku bilang gitu sama teman-temanku. Terus ojo ngayal, ojo ngelamun gitu. Temanku kayak mengalihkan aku biar nggak mikir itu. Iya. Sik. Itu tadi ku, arekku mau nandi, saya gitu. Arekku mau nandi. Terus ojo dipikir. Terus katanya temanku yang bisa lihat, iyo, aku cerita ning awakmu mariki gitu. Apa gitu kan aku.
terus minggir di deketin tenda. Dia cerita, awakmu ojo kaget, ojo wedi gitu. Kenapa? Kamu tadi tuh mulai dari jalan berangkat itu udah diikutin sama anak kecil. Gitu. Oh, makanya konsisten ya dari awal kamu dengar suara langkah kaki waktu di hutan, sampai dia ngeliat lari-lari di pantai, terus dia lompat dari batu. Nggak, tapi dengan Iya, selama itu. itu kamu nggak sadar kalau kan nggak mungkin ada anak kecil jam segitu. Sempet nggak nalar kamu berpikiran seperti itu? Nah, makanya itu Bang, kan aku tanya sama temanku. Makannya tadi kan bakso. Nah iya itu Bang. Ikan bakso, makanya bakso tadi. Gue masih ingat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, terus? Terus habis itu temanku habis cerita itu aku nih, oh no, nanti aku narik sini, kayak gitu ke temanku. Iyo, tapi ojo uti Kak Bopo, wis jane, kayak pengen melok awakmu, mungkin ya nggak tahu ya Bang kenapa dia ikut aku kok nggak ke temanku, aku juga nggak tahu. Nah terus habis dari kejadian itu kan temanku itu bilang, wis masuk tenda tidur. Aku nggak bisa tidur, tetap aja masuk tenda nggak bisa tidur aku, masih kepikiran anak kecil tadi. Terus habis itu udah malam itu temanku itu katanya gini, enak-enak main duduk di depan tenda itu kan bakar-bakar toh, bakar. Terus katanya tuh aku duduk di sebelahnya. Ini siapa yang duduk sebelah? Aku duduk di sebelahnya temanku, padahal di dalam tenda. Oh. Jadi gitu. Oh, wow. Sama temanku tuh gini, kok gak turu sih ini turu loh. Aku nggak jawab nggak apa katanya, cuman dia main. Terus turu, terus ngaliong gitu. Aku nggak jawab apa katanya. Temanku yang cerita sama aku. Terus habis itu katanya itu aku tiba-tiba pindah dari posisi temanku itu nggak tahu kemana. Terus sama temanku tuh dilihat ke tenda, dilihat oh berarti suruh. Padahal aku nggak tidur itu. Terus baru besoknya itu aku ditanyain sama temanku, lapo kamu sampai jam 3:30 gak turun? Hah? Sampai 3:30 gak turun? Lah iya, aku mambengi ngancamnya aku di ngarepe tenda, bakar-bakar. Kapan? Saya bilang gitu. Kapan? Aku mulai mambengi sing mbok kongkon turu kok aku di tenda kok aku gak metu blas. Saya bilang gitu sama temanku. Paham kan Bang? Paham. Ngomongnya apa artinya? Iya, kamu nggak tidur kan? Terus teman kamu tuh ngerasain bahwa mereka itu malah ditemenin kamu. Kamu kenapa nggak tidur sampai jam 3:30 pagi kan? Paham itu. Ini ada teksnya ini di bawah ini. Oke, terus paginya? Ya Allah. Terus paginya udah. Dia itu temanku terus cerita itu tadi. Hah? Enggak iya aku mulai mambengi ya di tenda. Cuman aku nggak bisa turu ancen nih. Aku tapi nggak metu. Lah terus apa sih ngancani aku di sisi itu mambengi gitu. Lah ya aku saya gituin. Makanya tak. Terus aku ngomel sama teman-temanku. Makanya tak, lek janjian budal nang pantai jam 3 ya budal jam 3. Ojo jam 5 tas budal. Makanya kemagriban di jalan. Makanya ana opo-opo sembarang kalir. Saya bilang gitu. Soalnya kan orang tua kan juga Jawa asli toh. Terus katanya wis opo hati-hati di jalan. Soalnya ini pasti awakmu kemagriban di jalan. Terus muka-muka kan opo-opo bilang gitu. Tapi setelah kejadian itu kalian pulang ke rumah, kamu nggak ada kejadian apa-apa lagi setelah itu? Nggak ada. Oh berarti si anak kecil itu ikut memang pengen dianterin ke pantai kali ya? Mungkin ya, soalnya aku juga nggak paham Bang masalah-masalah gitu. Cuman yang tak heran itu kenapa aku kok bisa lihat segitu banyaknya gitu loh Bang, mulai dari perjalanan berangkat sampai di sana. Kalau pulang siangnya udah nggak apa-apa, paginya tuh udah nggak apa-apa, udah nggak ada apa-apa gitu. Udah biasa aja. Udah biasa aja ya, kaki udah nggak berat gitu? Udah enggak. Perut udah nggak lapar? Itu kakiku yang melapar ya tetap masih. Oh tetap masih. Makan. Oh iya. Enggak, kalian bawa bekal bakar-bakar gitu, terus bakso nggak ada yang dibungkus gitu?
Nggak ada. Nah, Ya nggak cerdas enak itu. Bang, dingin-dingin. Lah kan ada Ya, bakarannya nanti dibakar lagi, dipanasin. ya kan nggak enak kan, ada itunya, apa apa Kuah. itu, lemaknya itu nggak enak Bang kalau diangetin bakso itu. Oh gitu. Berarti kita harus cobain bakso asli Mhm. dari Malang nih guys. Biar tahu enaknya apa kata Ima ya. Iya, nanti Oke, kalau ke Malang bilang aja, aku siap. antar. Diantar mana? Ke pantai? Ogah. Mau kemana ke Malang? Makan bakso Beda lah. tempat. Makan bakso aja. Heeh, bakso Di bakso sini Malang. banyak bakso, Heeh. Di Jakarta juga banyak bakso Malang. tapi nggak seenak di bakso Malang sini kan? Wah, tenan nih. Iya, coba Oh, sini, nanti anterin. Bakso siap. enak kok bisa. Oke, jadi itu ya cerita pengalaman pribadi dari Ima itu tahun 2013-an ya. Ya, Tapi 2013-an. sampai detik ini Ima masih suka ngerasa ada misalnya ke tempat yang gimana gitu, enggak? Masih, Masih? masih, Oh karena emang masih. kamu agak Iya, sensitif ya? mungkin sih Bang. Iya. Yang sering itu, ya di kantor juga pernah, kelihatan juga. Oh di kantor Terus pun, Pak makanya tadi Panglima pulang kerja ya? kantor. Tadi pulang kerja Iya, tadi pulang kerja. ada yang ngikutin nggak? Nggak ada kan? Enggak lah, Ada yang enggak. nganterin tapi? Aku enggak, aku bawa motor sendiri. Kasian. Nggak ada yang nganterin loh. Bang Fat sini. Tak kira ada yang nganterin. Oke, Ima thank you banget nih buat ceritanya. Lumayan menyeramkan ya. Sama-sama Bang. Maksudnya tapi kamu hebat loh. Maksudnya walaupun kamu akhirnya nangis, tapi kamu berani gitu loh. Niat kamu baik untuk nolong si anak kecil itu karena rasa penasaran itu kan. Padahal kalau misalnya dari akal sehat kan kayak udah nggak mungkin ya kita ngelihat ada anak kecil di pantai mukanya pucet itu udah pasti kayak udah itu udah bukan manusia gitu. Sedangkan kamu masih ada rasa baik untuk nyamperin, untuk coba komunikasi walaupun akhirnya nggak ketemu sama sekali ya ketika kamu samperin di batu itu. Iya, Oke, enggak ada. Ima thank you banget. Jadi ceritanya lebih jelas dibandingin dibaca di email. Pokoknya buat kamu sehat selalu. Semoga nggak pernah terjadi yang aneh-aneh lagi di kantor juga Amin. ya sekalian ya. Mudah-mudahan udah punya jodoh? Oh, saya udah menikah, udah punya anak. Wih, anaknya berapa? 1. 1. Suaminya? Iya. Aduh, belum dijawab sama dia ya. Nih mau di ini lagi, link lagi? Nggak enak belum pamit. Oke, jadi Ima sekarang ada suami, udah punya anak, tapi masih sering kejadian aneh-aneh gitu kan di kantor ataupun di rumah? Ya, sering sih, sering kelihatan juga. Sering lihat. Tapi Di rumah pun tapi juga kamu masih. termasuk orang yang nggak takut ya? Berarti emang udah tahu ya kamu bisa ya? Takut, Tapi kamu takut ceritanya kayak Bang. orang nggak takut tadi. Iya kan sudah terjadi yang lalu. Kalau pas Oke. kejadian itu kan takut. Oh ada takutnya ya. Walaupun di rumah, kalau misalnya sendirian nggak mau. Jadi aku mau ke rumah saudara aku nggak berani di rumah sendiri. Tapi kan di rumah ada anak kan? Iya, anakku apa aja tapi nggak berani. Oke. Ya udah, terima kasih Ima buat ceritanya, udah sharing ke kita. Pokoknya untuk Ima, keluarga, suami, anak semuanya sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan Ya, nggak ngeliat yang amin, aneh-aneh lagi ya. amin. Saya Amin. juga tidak mau Iya, sebenarnya. sama saya juga. Oke, terima kasih Ima ya. Bang Fat udah, iya, Kenapa Bang Fat? makasih. Enggak, Bang Fat udah sensitif. Saya nggak sensitif. Kalau sensitif Masih saya udah belum punya istri sensitif. sekarang. Oh Aduh. gitu, baik. Ya sudah, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi Ya, Ima. Thank you makasih so ya much udah Bang. sharing ke kita ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari cerita Ima ya yang sudah mengirimkan emailnya ke kita. Terus sama tim Fadi Potret juga udah dipilih dan akhirnya bisa bercerita langsung tentang kejadian yang pernah terjadi menimpa dirinya. Dan semoga cerita dari Ima tadi juga bisa kalian simak dan apa ya gue mau ngomong. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Ima ini adalah kalau janjian tuh jangan molor.
Iya berangkat jam 3, berangkat jam 5. Belum mampir makan bakso dulu. Jadinya kan ngaret. Terus konsep aku tuh masih belum bisa nyerna gitu. Ke pantai malam-malam nenda. Kuat ya si tendanya dimasukin ke pasir itu. Oh bisa ya? Oh karena biasanya aku kalau bikin tenda biasanya tuh kan biasanya kalau mapala ya hutan. Kalau gue mah kebun di belakang rumah. Kalau nggak di kamar buat tenda kayak anak-anak zaman now ya kan. Oke itu dia cerita dari Ima. Mudah-mudahan penonton juga bisa tahu cerita yang tadi sudah disampaikan sama Ima. Dan buat kalian yang pengen share pengalamannya mengenai apapun yang terjadi di dalam hidup kalian yang berhubungan dengan yang tak terlihat, monggo bisa di-share langsung ke email kita di fadipotret@gmail.com. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share kalau suka sama konten. Sampai jumpa lagi di Unseen